Alhamdulillah. Gak ada yang mau nanya kabar ibu? Gimana? Nanya pakai bahasa Arab kayak gimana? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Ibu pengen hari ini dipimpin sama ya. Istaidu wa qra'ud du'a. Indah salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu ya. Abdul Aziz Ramadan, Adrian Syah Saputra, Agung Kosasih, ada? Iya. Aldo Hermansyah, Akmal Fadilah, Ashraf Khairul Azam, Badir Ikromul Hafiz, Baru Firmansyah, Bayu, Bunga, Deli, Desi, Iksan, Mikhail, Muhammad Fazril, Muhammad Muhammad Syafri Raihan, ya, ada. Iya. Muhammad Erwan Setiawan, Muhammad Hanif, Muhammad Khotibul Umam, maaf. Terus siapa lagi? Muhammad Rafli Nawawi, Muhammad Zafran, Rizky Aditya, Rizky Apriansyah, Riza Azril, Rizky Raffi, Silviani, Yulia, Zidan. Oke, sebelum mulai belajar, dirapikan dulu tempat duduknya, disiapkan alat tulisnya. Hari ini kita belajar fikih. Sebelum pelajaran hari ini ada pelajaran apa? Sebelum pelajaran fikih tadi. Sebelum pelajaran fikih. Akidah. Nah, oke. Pertemuan minggu lalu kita fikih belajar tentang apa? Salat sunnah itu masih ada ingat apa pengertian salat sunnah? Kamu salat sunnah itu apa? Salat sunnah itu sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa karena sunnah. Hari ini kita akan belajar tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Oke, ada sebelumnya ada yang tahu apa itu pengurusan jenazah? Kalau ada yang meninggal, apa yang harus dilakukan? Terus Sholatkan kapan? kapan dulu? Sholatkan dulu, terus? Selanjutnya Kak Isna. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang ketentuan dalam pengurusan jenazah. Yang kedua akan menjelaskan ketentuan dalam tata cara memandikan jenazah. Ketiga akan menjelaskan tentang ketentuan dalam tata cara mengkafani jenazah. Keempat menjelaskan tentang ketentuan dalam tata cara menyolatkan jenazah. Kelima akan menjelaskan tentang ketentuan dalam menguburkan jenazah. Dan yang terakhir adalah bertujuan untuk menanamkan rasa peduli dan gotong royong dalam bermasyarakat, khususnya ketika ada yang meninggal dunia. Selanjutnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti akan meninggal. Selanjutnya, Kaisar, apa yang harus dilakukan jika ada yang meninggal? Yang pertama apa tadi? Mandikan. Selanjutnya kafani. Selanjutnya sholatkan. Yang terakhir
fardu kifayah? Fardu kifayah adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu? Tahu, ada yang tahu nggak? Tahu? Tahu nggak fardu kifayah itu apa? Mendekati kepada wajib. Mendekati kepada wajib. Selain itu, ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Oke, fardu kifayah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan oleh salah seorang di antara suatu kelompok, maka kewajiban itu telah gugur. Jadi, fardu kifayah ini adalah kewajiban yang kolektif. Misalnya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan hukumnya fardu ain. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban yang harus dikerjakan oleh diri sendiri. Contohnya, sholat 5 waktu, nggak bisa diwakili. Harus setiap orang menjalankannya sendiri-sendiri. Seperti puasa bulan Ramadan, itu juga merupakan fardu ain, yang artinya harus dijalankan oleh diri sendiri. Nah, sedangkan fardu kifayah ini apabila di antara kita ada yang mengerjakan salah satunya saja, maka kewajiban yang lain telah gugur. Yang lain nggak usah mengerjakannya. Paham sampai sini? Nah, jadi apabila misalnya di kelas ini ada yang meninggal 1 orang, terus ada yang mengurus salah satu di antara kita. Nah, maka kewajiban yang lain tidak wajib untuk mengurusnya karena ada yang mengurus. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal 1 orang, terus gak ada yang mengurus, maka dosanya untuk semua. Tapi kalau misalnya udah dilakuin sama 1 orang ini, maka yang 1 orang ini sudah mewakili, ya gitu. Jadi fardu kifayah ini adalah kewajiban yang dikerjakan secara kolektif. Selanjutnya, memandikan jenazah. Syarat-syarat memandikan jenazah. Yang pertama, orang muslim berakal dan balik, mempunyai niat untuk memandikan jenazah, terpercaya, amanah dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Idza kafana ahadukum falyuhsinu kafanuhu. Artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam mengkafani jenazah ini ada yang tahu untuk laki-laki biasanya berapa helai kain kafannya? 7. Berapa buat laki-laki? 3. Buat laki-laki 3 lembar. Buat perempuan berapa? Yang tahu? 5 lembar. Betul ya. Tadi boleh balik-balik ke memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Misalnya yang meninggal itu jenazah laki-laki. Perempuan yang bukan mahramnya boleh gak memandikan? Boleh. Boleh. Berarti yang boleh memandikan siapa? Mahramnya dan sesama jenis. Kalau perempuan meninggal, maka yang memandikannya harus perempuan. Kalau laki-laki yang meninggal, maka yang memandikannya juga harus kecuali ada mahramnya. Misalnya siapa mahram itu? Ada yang tahu? Istri. Kemudian keluarga juga siapa dulu nih? Anak, adik, kakak itu termasuk mahram. Itu ya dalam memandikan jenazah. Kemudian tadi mengkafani laki-laki berapa? 3. Perempuan berapa? 5. Mulai kain kafan. Selanjutnya, ketentuan mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki disunahkan kain kafannya berlapis 3. Sedangkan jenazah perempuan berlapis 5. Kain kafan diusahakan berwarna putih. Kain kafan itu jangan bercorak. Ya, misalnya saya mau meninggal nanti bajunya gambar bunga-bunga biar bagus, nggak boleh karena kain kafan itu diusahakan harus berwarna putih. Maka pada jenazah janganlah berlebih-lebihan. Kayak tadi masa buat laki-laki 7, perempuan 10 enggak ya. Jadi ketentuannya itu sunnahnya itu untuk laki-laki berapa? 3. Untuk perempuan berapa? 5. Nah, selanjutnya Kak. Selanjutnya menyolatkan jenazah. Ada yang boleh nggak minta tolong membacakan? Kamu di depan. Kelihatan nggak? Baru maju. Bismillahirrahmanirrahim. An salamata bin wa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi
salam sikho dijana Yusuriya alaiha Akola alaihi min duni Qalula fasad dan alaihi tumma dia bijanda Rabulatin ukhra Akola salam alaihi man dayin qalu na'am qalasalu ala sahibakum qala Abu Qatadah Ali nemu ya Rasulullah fasadda alaihi rawahul Bukhari. Terima kasih. Boleh dibacakan nantinya? Kelihatan nggak? Sampai nggak? Dari Salamah bin Al-Aqwa al-Jurwani berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan seorang jenazah agar beliau mensolatinya. Lantas beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab tidak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab ya. Beliau berkata, sholatkanlah terhadap kalian. Abu Qatadah berkata, saya wakil Rasulullah. Lalu beliau menyolatkan jenazah tersebut dari surah ini. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini merupakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan seorang jenazah agar beliau mensolatinya. Lantas beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab ya. Beliau berkata, sholatkanlah sahabat kalian. Abu Qatadah berkata, saya menanggung hutangnya wahai Rasulullah. Lalu beliau menyolatkan jenazah tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan dari hadis ini? Rasulullah enggan menyolatkan orang yang memiliki hutang. Kenapa? Karena oleh karenanya ketika ada seseorang yang meninggal itu perlu keluarga ahli warisnya itu perlu melunasi hutang-hutangnya dulu, mengurusi hutang-hutangnya dulu sampai jenazah tersebut telah bebas dari hutang. Nah, baru disolatkan seperti itu ya. Jadi ketika meninggal, keluarganya itu dianjurkan untuk mengurus hutang-hutang yang masih terlibat jenazah tersebut. Nah, sholat jenazah, ada yang tahu nggak sholat jenazah itu berapa takbir? Ada sujudnya nggak? Ada rukunya nggak? Berapa takbir? Gimana niat sholat jenazah? Ada yang tahu sholat jenazah niatnya gimana? Sholli sholat jenazah arba'at takbiratin. Usalli ala, misalnya kalau misalnya beda ya niat untuk bagus. Misalnya untuk niat sholat jenazah perempuan sama laki-laki. Untuk sholat jenazah laki-laki misalnya ya, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Gimana niat untuk sholat jenazah laki-laki? Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ma'muman lillahi ta'ala. Jarang kan sholat jenazah sendiri. Kalau sholat jenazah sendiri makanya biasanya makmuman. Kalau enggak imaman, misalnya kalian yang jadi imamnya. Kamu boleh gimana? Niat sholat jenazah Sholli hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Bagus. Kamu Usolli ala ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. coba ceweknya. Kamu boleh. Niat sholat jenazah laki-laki. Ala hadzal arba'ah
takbiratin takbiratin fardu. kifayatin lillah kita. Di sini berarti belum ada yang pernah sholat jenazah ya? Ada nggak yang pernah sholat jenazah? Ada nggak yang pernah ikut sholat jenazah? Itu hukumnya wajib tau, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu tadi apa? Ya, jadi kalau misalnya ada salah satu yang sudah mewakilkan, maka yang lain tidak berdosa. Tapi bukan berarti kalian nggak harus tahu tata caranya. Kalian juga harus tahu. Makanya kan ada sekolah, ada belajar tata cara pengurusan jenazah. Ya, makanya diajarin. Nah, tadi kan yang sholat untuk jenazah laki-laki. Gimana? Bareng-bareng? Beda lagi kalau misalnya niat untuk jenazah perempuan. Kalau untuk jenazah perempuan niatnya kayak gini. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Ada yang bisa bedain nggak? Gimana? Usolli sholat Ala hadhil mayyitati Nah, arba'at takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. betul. Nah, jadi yang membedakan untuk jenazah laki-laki dan perempuan itu, kalau untuk jenazah laki-laki itu ala hazal mayyiti. Untuk jenazah kalau untuk jenazah perempuan ala hazihil mayyitati. Gitu ya. Selanjutnya Kak Isna. Nah, adapun syarat-syarat menyolatkan jenazah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Artinya harus gak boleh lagi misalnya perempuan boleh gak sih sholat jenazah? Boleh, cuma emang jarang ya di kita perempuan ikut sholat jenazah ke masjid gitu ya. Nah, kalau misalnya perempuan mau sholat jenazah berarti harus bersih, gak boleh lagi halangan, lagi haid. Kan sholat wajib pun gak boleh kan kalau perempuan, kalau sedang ada hadas. Yang kedua yaitu bersih badan, pakaian dan tempat dari najis. Gak boleh baju yang kotor, gak boleh baju yang terkena najis dipakai sholat apapun, termasuk sholat jenazah. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Gak boleh kalau misalnya sholat jenazah udolnya kelihatan, gak boleh perempuan gak pakai kerudung, gak pakai mukena, gak boleh, harus menutup aurat. Kemudian menghadap kiblat. Jenazah telah dimandikan dan dikafankan. Nah, kalau misalnya jenazahnya belum beres dikafanin, dimandiin, jangan disolatin karena urutannya kan diapain dulu? Mandikan, dikafani, sholatkan. Yang terakhir letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolatkan kecuali sholat gaib. Nah, berarti si jenazah ini posisinya ada di depan imam. Nah, ada juga posisi yang berbeda. Sholat jenazah perempuan dengan laki-laki. Kalau sholat jenazah laki-laki itu, si posisi imamnya harus di kepala, di bagian kepala. Misalnya, sudah mau contohin nggak? Boleh contohin coba. Sama kamu. Ayo. Jadi main. Ayo, Wan. Ini wayang. Suit. Tiduran doang, sok. Terbaring. Nah, kalau misalnya kelihatan nggak? Yang nggak kelihatan boleh mendekat ke kamu. Nah, kalau misalnya jenazah laki-laki, maka imamnya posisinya di sini, kepala. Aja begitu. Nah, sini ya, di sini. Kalau misalnya jenazahnya perempuan, posisi imam di perut, tengah-tengah. Nah, gitu ya. Jadi bisa membedain. Kalau tidak boleh duduk lagi, makasih ya. Jadi untuk jenazah laki-laki, posisi imamnya di mana? Kalau untuk jenazah perempuan, posisi imamnya di mana? Nah, betul. Kemudian rukun sholat jenazah. Yang pertama niat. Tadi gimana niatnya untuk jenazah perempuan? Niat sholat jenazah untuk perempuan? Lagi-lagi bareng-bareng. Usolli
jenazah laki-laki harus hafal ya. Kalian kan harus bisa ngerjain sholat fardu kifayah juga. Kalau semuanya nggak bisa, nanti berarti semuanya dosa. Harus ada yang bisa. Jadi semuanya harus bisa. Sholli buat laki-laki. Ayo belajar. Sholli ala hadzal mayyiti arba'ah takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat yaitu berdiri bagi yang mampu. Sholat jenazah itu berdiri. Kalau misalnya nggak sanggup berdiri bisa duduk juga, tapi tetap 4 kali rokaat. Kalau rokaat berarti ada rukunya, ada sujudnya. Kalau misalnya kita sujud sama ruku mayat berarti apa? Musyrik dong. Nah ya, berarti bukan rokaat ya. Makanya disiapnya juga bukan arba'ah rokaatin, tapi arba'ah takbiratin, cuma takbir doang. Itu ya. Kemudian ada yang tahu nggak takbir yang pertama membaca apa? Takbir yang kedua membaca? Takbir yang ketiga membaca? Doa untuk mayit. Takbir yang keempat yang terakhir membaca? Membaca? Salam, kan cuma 4 kali takbir. Jadi takbir yang pertama itu membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca sholawat. Takbir yang ketiga itu membaca doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Nah itu pada bisa. Tinggal praktek ini. Kalau misalnya ada yang meninggal, ikut coba memandikan, mengkafani, liatin tata caranya, menyolatkan. Kan nggak mungkin orang tua kita bakal selalu ada, kita yang penerusnya. Siapa lagi kalau misalnya sekarang kan itu fardu kifayah Kak. Kalau misalnya gak ada yang mewakili, kita kan gak dosa, gak apa-apa nggak ngerjain. Terus nanti kalau misalnya orang tua kita ada meninggal, siapa yang ngerjain? Mau dosa semuanya? Enggak kan? Makanya kita belajar, harus tahu tata caranya. Nah kemudian yang ketiga, tadi kan berdiri bagi yang mampu. Rukun sholat yang jenazah yang ketiga itu takbir 4 kali. Tadi membaca yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca takbir yang ketiga membaca doa dulu ya, salah. Terus yang takbir terakhir membaca salam. Boleh yang terakhir Kak? Nah, menguburkan jenazah, tata cara menguburkan jenazah boleh dibaca gak kamu? Ini yang satu. Ya. Tujuan jalan kubur yang dalam orang-orangnya karena tidak tersinggung itu dan tidak dapat diganggu dalam gerakan. Nah, apa sih Kak tujuan dikubur tuh mayatnya biar apa sih? Nah, itu tuh biar apa? Biar tidak tercium bau busuk. Jangankan manusia yang tubuhnya besar. Kalau misalnya ada tikus mati aja, bau gak? Bau, apalagi manusia. Makanya hikmahnya ada penguburan jenazah itu yaitu untuk tidak tercium aroma baunya. Tuh. Terus kemudian yang kedua, kamu boleh baca. Ya. Kubur, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi yang kanan. Nah, posisi mayit pas dimasukin ke liang kubur itu bukan gini ya, tapi dirikin ke kanan. Jadi posisi kita itu diri ke kanan menghadap ke kiblat. Jadi mayat itu bukan gini loh di dalam kubur tuh, bukan telentang gini, tapi gini diri ke kanan. Gitu. Boleh selanjutnya Kak. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, miring ke kanan itu harus menghadap kiblat. Makanya kalau kuburan itu pasti posisinya sini misalnya ya, madep ke sini semua. Itu karena menghadap kiblat, gak bisa sembarangan. Yang ini mau madep ke sini, yang ini mau madep ke sini, gak bisa gitu. Karena harus menghadap kiblat. Yang keempat, boleh dibaca. Kemudian menurut kali tempat jenazah dilepas sisi kanan dan sisi kaki diletakkan pada tanah dan agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah hendaknya diberi jalan ke pembahasan kanan. Nah, kan waktu di perintahtanin kan ada talinya ya, ditali di sini sama di kaki. Nah nanti pas di liang kubur itu semua talinya dilepas, copot, terus biar muka kita ini nempel ke tanah, karena kita itu berasal dari tanah dan akan kembali ke
tanah itu yang dimaksud dengan berasal dari tanah itu. Karena nanti kita pas meninggal juga harus dihadapkan ke kiblat dan badan kita ini ditempelkan ke tanah. Kemudian yang terakhir yang kelima boleh dibaca. Selanjutnya jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai yang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasa. Nah, jadi sebelum kan semuanya udah dimasukin nih, udah menghadap kiblat, talinya udah dibuka, kemudian nggak langsung ditutup dimasukin si tanah itu, tapi pakai papan, baru abis itu masukin tanahnya, gitu ya. Terus nanti ini kan kuburan suka menggunung gitu. Kemudian selanjutnya tata cara menguburkan jenazah yang keenam, yaitu meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiramkan air di atasnya. Batu ini sebagai apa sih? Atau nisan ini sebagai apa sih? Sebagai tanda. Kalau misalnya di situ ada mayat, kalau misalnya nggak ada tandanya, bisa jadi suatu waktu kuburan itu udah rata, nanti ada yang gali lagi, ternyata situ ada mayatnya, udah ada isinya gitu kan, nggak tahu. Kemudian yang terakhir yaitu mentalkin, berdoakan dan memohonkan ampun agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Utsman bahwa apabila selesai menguburkan jenazah, Nabi SAW berdiri di depan kubur dan bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakan pula agar dikuatkan hatinya karena saat ini ia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Nah, jadi setelah prosesi penguburan yang udah selesai nih, kemudian kita selaku yang masih hidup ini mencoba untuk mendoakan mayat tersebut. Terus biasanya ada tabur bunga, nyiram air kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke. Sekarang karena nggak ada yang nanya, kita dibagi kelompok. Kalian yang harus bikin pertanyaan berkelompok. Ini kelompok memandikan jenazah. Ini kelompok mengkafani jenazah. Ini kelompok menyolatkan jenazah. Ini kelompok menguburkan jenazah. Jadi kalian satu kelompok ini bikin 3 pertanyaan. Kalau misalnya mengubur, kalian apa? Kelompok apa? Menguburkan jenazah. Bikin 3 pertanyaan tentang menguburkan jenazah. Kalian kelompok apa? Menyolatkan jenazah. Kalian bikin 3 pertanyaan tentang menyolatkan jenazah. Apapun ya, misalnya kalian bikin pertanyaan bagaimana niat sholat jenazah, misalnya gitu ya. Misalnya, berarti jangan itu. Ini kelompok apa? Mengkafani. Kalian boleh bikin 3 pertanyaan tentang jenazah. Kemudian kalian apa? Memandikan. Bikin 3 pertanyaan tentang memandikan jenazah. Sok bikin satu kelompok bikin bareng-bareng. Kita bikin pertanyaan apa ya? Itu ya. Sok, yang punya pertanyaan ya, aku punya pertanyaan. Ayo 3 pertanyaan. Badir dua. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu buat bikin pertanyaannya 3 menit ya. Ayo kalau ada pertanyaan tanya bisa. Misalnya tata cara menguburkan jenazah apa aja bisa. Bagian apa dulu? Ingin memandikan. Apa yang berbeda dimasukkan? Udah itu menguburkan jenazah apapun ya. Yang penting sesuai sama kelompoknya. Kalau memandikan harus pertanyaan tentang memandikan.
Oh, ini bisa lagi. Itu mana? Bener ini nih lihat. Ayo, udah belum? 5 detik lagi ya. 5. Baru satu teh, Bro. Apa? Sekarang perwakilannya bawa semua pertanyaannya ke sini. Perwakilannya. Asik. Siapa dulu? Tinggal maju nih. Lagi kan mikir ya. Iya. Pegang. Mana? Yang kedua kali. Jelaskan, mengumpulkan. Ayo, maju dulu. Nah, gitu deh. Ada berapa pertanyaan? Dodi, ada berapa pertanyaan? Ada berapa? Bagi-bagi satu-satu. Bagi-bagi pertanyaannya satu-satu. Terserah, kamu bagi. Kurang pertanyaan. Bagi-bagi satu. Gitu. Kan, ya. Salah jadi. Gimana? Ulah kecil sih, Kak. Sekarang kalian diskusi buat menjawabnya. Diskusi lagi buat menjawabnya. Kelompok yang udah boleh tunjuk tangan ya, udah Pak, gitu ya. Mam ini mam, mana mam? Kiblat. Cepat. Kelompok yang udah boleh maju nanti dapat hadiah. Cepat. Masa dia lagi diam? Mau dapat hadiahnya dia doang semuanya. Temannya ya. Udah belum? Udah, tunggu dulu. Udah semua udah jawab. Udah. Kelompok mendengarkan jawaban. Terlalu susah pertanyaan kita. Kalau
Berapa lapis kain kafan untuk laki-laki? Berapa? 3 lapis. 3 lapis, betul nggak? Betul. Kemudian Menghadap kemana jenazah saat dikuburkan? menghadap kemana? Kiblat. Kiblatnya ada di mana? Kiri apa kanan? Apa bawah? Apa depan? Ke kanan. Kanan. Betul. Tepuk tangan buat teman-temannya. Nih hadiahnya. Siapa lagi yang mau maju? Kak, Kompong. Kak Tani. Stop, dengerin dulu teman-teman nih mau ngejawab. Pertanyaan pertama apa? Kenapa jenazah harus ditutup dengan kapan? Kenapa? Agar tidak Dan tidak membusuk, agar tidak tercium bau busuk. Betul nggak? Kemudian pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah takbir saat menyolatkan jenazah? Berapa? 4, betul nggak? Kemudian apa yang terlebih dahulu dibasuh saat memandikan jenazah apa yang terlebih dahulu dibasuh saat memandikan jenazah? dari ujung kaki sampai ujung kepala. Siapa yang bikin pertanyaan ini? Kelompok memandikan ya? Gimana coba? Otaknya gimana dulu? Jadi kalau yang ibu baca memandikan jenazah itu dari lambung sebelah kanan, gitu ya. Nanti dibersihin dulu mulutnya. Biar kotorannya pada lepas, gitu ya. Dan kelompok selanjutnya boleh maju. Kelompok menyolatkan. Itu Di siapa yang bikin pertanyaan ini? Apa doa saat memandikan jenazah? Gimana doanya? Teman-teman, kan kalian juga tahu jawabannya. Itu jadi PR ya, berarti buat semuanya. Doa memandikan jenazah. Pertanyaan kedua aja lanjut. Berapa lapis kain kafan untuk Berapa lapis kain kafan untuk jenazah perempuan? Berapa? 5 lapis, bener gak? Udah ibu cuma satu-satu. Oh iya, iya. Pertanyaan terakhir. Mengapa jenazah harus dikuburkan? Mengapa jenazah harus dikuburkan? Mengapa? Hanya kalau tidak dikuburkan akan Iya, karena membusuk dan akan tercium baunya ya, mengganggu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok menyelamatkan. Beb, habis ini apa emang? Habis ini apa? Pertanyaan pertama ya. Bagaimana cara memandikan jenazah? Bagaimana cara memandikan jenazah? Sama ya Ada jawabannya, pertanyaan Kak? kayak tadi. Memandikan jenazah itu tadi kayak kata kakak. Berapa bicara? Pokoknya ada 7 apa 5 yang 5 kuyuran. Salah satunya itu pakai daun bidara, sabun gitu ya. Jadi misalnya siraman pertama, misalnya air doang, siraman kedua ini pakai sabun, pakai daun bidara, 9
Pertanyaan selanjutnya. Kalau merah. Siapa sih? Oh, baca nih. Kenapa harus memakai kain kafan berwarna putih? Kenapa harus memakai kain kafan berwarna putih? Kenapa? Karena kalau merah putih. Kenapa jawaban benernya kenapa? Kenapa? Kenapa harus pakai kain kafan putih? Syariat Islam. Iya, karena sunnahnya disyariatkannya berwarna putih kain kafan itu ya. Terus Apa niat sholat perempuan? niat untuk sholat jenazah perempuan bareng-bareng baca. Salli ala hadhil maitati takbiratul ihram. Lagi. Salli. Salli ala hadhil maitati takbiratul Salli. Coba bareng-bareng biar temennya pada tahu gak tahu. Boleh kasih tahu sok gimana? Masih kesel teh. Salli ala Lazim. hadhil Ajarin teman-temannya yang belum bisa ya. Saling mengajar yang ada. Boleh duduk poinnya belum? Ini. Berapa mengalah budak lagi? Oke. Pelajaran hari ini udah selesai. Kak, kasih kita dibikin kelompok terus biar apa? Biar kalian itu tahu cara komunikasi, cara bersosialisasi sama orang. Karena kita itu bukan kita yang aja paling kan kolektif, artinya berkelompok. Biar kita tuh bisa berdiskusi sama orang. Di mana-mana kita ketemu orang. Pasti kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus bisa berdiskusi dengan baik. Makanya itu tujuannya dibentuk kelompok biar kita bisa ngomong. Terus kenapa harus maju mempresentasiin sendiri-sendiri? Kenapa? Biar ada keberanian dari kalian. Karena kita kedepannya kita yang akan menggantikan siapapun, misalnya imam. Masa imam orang tua terus kan kita juga bakal jadi tua. Kalau misalnya kita malu terus siapa yang mau gantiin? Ya kan? Terus misalnya mungkin di antara kalian ada yang jadi guru, itu juga harus punya rasa berani. Makanya harus bisa berani maju di depan. Makanya kalian dibikin kelompok. Itu tuh biar dipresentasiin di depan. Itu biar kalian punya rasa berani ke depannya. Gitu ya. Oke, wallahu a'lam. Nah, saat ini pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang pengurusan jenazah? Kesimpulannya, apa kewajiban sholat jenazah? Kifayah. Apa aja yang harus dikerjakan? Apa aja yang harus dikerjakan saat ada yang meninggal atau ada jenazah? Berapa kali takbir dalam sholat jenazah? Berapa kali kain kafan untuk laki-laki? Berapa kali sholat jenazah? Berapa takbir? Salah. Berapa? Apa niat untuk sholat jenazah laki-laki? Apa fungsi jenazah dikuburkan? Agar tidak bau busuk. Nah, gitu ya, anak-anak. Jadi kita mempelajari tata cara untuk pengurusan jenazah ini agar kita memiliki toleransi dan untuk menanamkan dalam diri kita bahwa kita juga bakal mati, kita juga bakal butuh bantuan orang lain, kita juga butuh untuk dikafani oleh orang lain, disolatkan oleh orang lain, dimandikan oleh orang lain, dikuburkan oleh orang lain. Oleh karenanya kita pun harus tahu tata caranya, gitu ya. Dan kita harus punya rasa toleransi, harus punya rasa saling gotong royong, gitu, membantu. Apabila ada yang meninggal tuh coba aja kalian ikut, kalau misalnya ada yang meninggal ikut melihat mandiinnya, tapi bukan ngintip ya, maksudnya dia tahu caranya itu gimana sih, gitu ya. Menyalakannya ikut, gitu ya, kan udah belajar niatnya kayak gimana, gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Boleh hari ini tutup
dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kakak. Tunzur makola wala tanzur man.